Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 25 Desember 2022 pada jam 11 ya. Nah, suasana saya di rumah lagi hujan lebat. Memang di titik sekarang itu cuacanya agak sedikit namun masih dalam keadaan gerimis. Nah, keluarlah ide atau inspirasi untuk berbagi pengalaman jika kita berbicara olahraga di usia lanjut. Nah, kalau saya sekarang di tahun 2022 ini berumur 60 tahun teman-teman, memang banyak konten-konten yang coba saya buat di channel YouTube yang sangat sederhana. Nah, kalau bicara YouTube, rupanya dari ribuan channel yang ada, bahwasanya channel saya adalah paling sangat sederhana. Kenapa saya katakan demikian? Satu, pengambilan gambarnya saya ambil dari elektronik, yaitu namanya HP. Kedua, dari segi edit dan ataupun dalam kolaborasi pengambilan gambar-gambar tersebut hanya sangat sederhana, sambil terpasang kamera langsung kita isi suara. Nah, itulah, dan konten-konten pun sangat alami sekali, tanpa ada intrik-intrik, tanpa ada maksud-maksud yang berlebihan selain hanya untuk berbagi pada teman-teman kerabat semua. Semoga lah harapan saya paling tidak ada 10 video contohnya saya unggah ataupun post ke channel YouTube, ya paling tidak 1-2 ada manfaatnya. Nah, selain itu juga saya berpikiran dengan membuat konten seperti ini, yang penting adalah konten-kontennya tanpa melanggar hak, tanpa ada unsur-unsur yang memprovokasi dan sebagainya. Saya konsisten untuk membuat konten-konten berbagi pengalaman, terutama adalah metode berolahraga di usia lanjut. Nah, kalau kita berbicara berolahraga, tentu semua teman-teman mengetahuinya, bahwasanya konsep olahraga tersebut adalah menggerakkan organ-organ tubuh kita, baik itu di tangan, baik itu di kaki, di dada, di leher, dan lain sebagainya. Dan tetapi tidak sedikit teman-teman yang kita ajak diskusi, sepertinya ada rasa enggan, ada rasa malas, atau tidak ada mood, ataupun tidak mempunyai konsep. Nah, kalau saya sendiri sampai sekarang di tahun 2022 ini sudah berumur 60 tahun, dan maaf, kebetulan bisa masih muda. Dari usia muda kita menggemari olahraga yang dibagi namanya Persatuan Seni Pencaksilat Kaki Negara, yang secara perguruan yang cukup besar lah, dan banyak atlet kita yang mewakili daerahnya. Kalau saya sendiri juga punya pengalaman tersendiri, namun walaupun tidak setingkat dunia sebagainya, tidak di tingkat daerah, termasuk juga pernah mewakili Bali dalam konteks olahraga bela diri di tingkat nasional. Ya, tidak sedikit juga saya punya masih di usia sekarang masih ingat teman-teman ketika kita lagi bertanding dan sebagainya. Itulah sedikit rumit yang saya sampaikan biografi dari keadaan saya. Berdasarkan hal tersebutlah akhirnya saya mempunyai suatu ide, ya, karena di saat muda itu tentu saja ingin kita cukup besar menempa ilmu dalam olahraga bela diri. Kedua, agar dapat mewakili daerah secara juga pribadi dan mewakili keluarga di kancah nasional. Nah, masalah juara sudah kita sangat paham. Jadi walaupun tidak mendapatkan predikat di juara dunia pun tidak secara internasional pun kita pernah hadir untuk itu. Mengacu dari hal tersebut, itu benar-benar saya rasakan merupakan hobi. Ya, hobi ada kesenangan, ada sesuatu yang melekat secara emosional pada diri saya, pada pikiran saya. Ya, karena dengan konsep olahraga seperti itu, bukan saja hanya tidak mengolah tubuh, namun yang saya dapat nikmati ataupun amati sampai sekarang merupakan olahraga belajar bela diri dengan menggerakkan tangan, dengan menggerakkan kaki, melakukan saat-saat pertandingan seperti itu. Semuanya secara spirit saya dapatkan menurut hemat saya.
Artinya apa? Satu contoh saya kasih gambaran. Kita sudah diajarkan dalam satu konsep bela diri. Sebelum mulai itu ada dari wasit untuk memberikan pengarah-pengarahan. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, hal ini pasti kita sebagai orang atlet ataupun melakukan pertandingan tersebut karena kita mengikuti aturan. Nah, itu sudah kadang tersimpan dalam benak kita secara pribadi sampai usia lanjut pun itu mesti saya pegang. Contoh ketika kita akan melakukan satu pertandingan dalam olahraga bela diri silat, ada istilahnya sampai sekarang itu adalah 3 ronde, dan ada 1 ronde 3 menit, masuk 10 menit dan selanjutnya 3 menit lagi ditambah sampai ke 3 ronde tersebut. Nah, di awal kita melakukan pertandingan tentu hal tersebut merupakan suatu penjagaan terhadap lawan, bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan kita. Jelas dari segi pikiran akan tetap bermain, tetap menghidupkan pikiran karena melihat dari gerak-gerik yang kita ajak tanding sehingga kontak tersebut keluar. Ada suatu perintah pikiran untuk memberikan isyarat kepada tubuh. Contohnya ketika kita akan melakukan gerakan memukul atau gerakan menendang, apakah diawali dengan kita harus menangkis dulu dan akhirnya melakukan sikap serangan dengan pukulan ataupun dengan tendangan. Nah, artinya dalam berbagai pengalaman ini saya berpikir dari hal seperti itu kita sudah diajarin dalam satu bela diri untuk mengolah pikiran, jadi mengolah perhitungan agar apa pikiran kita, apakah itu saat menangkis, apakah itu saat akan melakukan serangan, bertahan, apa istilahnya kalau tadi balik istilahnya pukul dan sebagainya, menjadi suatu perhitungan matang sehingga konteks dalam berolahraga seperti sekarang di usia lanjut bisa dapat secara spiritnya di masa kita melakukan pertandingan tersebut antara pikiran dan tubuh untuk memerintahkan bergerak sepertinya agak tajam. Ya, kenapa agak tajam? Sebab kita itu hal tersebut kita latih. Contoh ketika pelatih memberikan isyarat dan melakukan sikap, dan sikap tersebut kita lakukan dikasih apa-apa saat dengan hitungan 1 bergerak mukul. Begitu dari pihak pelatih memberikan kode 1, kita harus cepat melakukan gerakan pukul. Nah, contoh hal yang paling simpel seperti itu, tentu kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh tidak fokus dari segi pertama mendengar perintah dari pelatih, kedua kita fokus di pikiran, dan akhirnya putusnya kita yang ambil. Lakukan tenangan, jadi pikiran memerintahkan kepada tubuh, tentunya adalah hati bergerak untuk melakukan tenangan. Saya dapatkan ataupun saya berbagi satu poin itu aja. Di usia masih muda, teman-teman pasti mengalami seperti itu bagi yang menggeluti olahraga. Salah satu contoh setelah bela diri kita tadi ataupun olahraga yang lain, untuk tangkis, mana bola datang dari lawan tanding yang kita ajak, kita sudah melihat bola dan kita perhitungkan langkah apakah kita harus maju, apakah kita harus tahan mengambil bola tersebut, dan akhirnya kita harus melakukan serangan ke bola ke sudut mana. Jelas semua hal tersebut sekali lagi kuatnya dalam konten ini yang berbagi adalah pelatihan antara si pikiran untuk memerintahkan tubuh melakukan gerakan. Hal ini, hal semacam itu benar-benar saya nikmati. Saya sangat menikmati menggunakan media sosial saat melakukan pelatihan untuk mengukur kapasitas ataupun apa yang target-target yang harus dicari, apakah posisi samsat di atas, di tengah, ataupun posisi di bawah. Nah, hal ini benar-benar sangat enjoy, sangat saya nikmati, dan di saat itulah karena merasa menurut pengalaman saya hal tersebut sangat-sangat positif dari segi proses penataan pelatihan. Akhirnya antara konsep berpikir dan melakukan gerakan itu menjadi satu
sesuatu kolaborasi otot dari perintah pikiran menuju ke tangan. Tangan ini tidak cukup juga, kita pikir tidak cukup dengan kekuatan tangan saja, tidak cukup dengan besar tenaga untuk melakukan pukulan. Ternyata hal tersebut menjadi satu kolaborasi kebersamaan, satu rangkaian perintah dari pihak pikiran hanya akan memberikan perintah satu, pukul. Setelah pukul tentu kalau kita akan melangkah, otot kaki lah yang akan maju. Kedua, yang mengambil eksekusinya adalah di tangan, lakukan gerakan. Nah, tentu karena kita maju, otot dada, karena ada otot pinggang pinggul, otot paha, otot kaki sebelah untuk melakukan gerakan. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Dan di saat itu pun saya berpikir, ketika teman-teman yang kita ajak, yang kita sempat melirik, kan dalam pelatihan-pelatihan seperti itu teman-teman pasti tahu kadang-kadang kita harus diperhatikan oleh pelatih. Jadi sekian orang maju ke depan untuk melakukan gerakan dan menerima perintah daripada pelatih. Selanjutnya kita yang lainnya duduk dan memperhatikan. Nah, kesempatan itulah saya gunakan untuk melihat, mencermati dan betul-betul fokus sekali di saat seperti itu. Oh, ternyata benar. Jadi tangan, saya ulang lagi, tidak cukup dalam memukul itu hanya menggunakan kanan, tidak cukup menggunakan power saja, tidak cukup hanya mengandalkan ini. Itu semua kolaborasi otot-otot saya kembali ke otot-otot dari lengan, dari pinggang, pinggul, masuk kaki juga, terus menjadi satu kesatuan. Intinya untuk hal tersebut menjadi meresap, jadi spirit emosional. Hal seperti itu akhirnya saya punya cita-cita, kira-kira sampai di tahun masih dikasih umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, gimana caranya agar paling tidak walaupun kita sangat yakin namanya usia muda, jadi tenaga masih besar, masih body masih kekar dan sebagainya. Itu semua hal tersebut kalau kita berbicara energi, masalah semangat sebagainya, menjadi semangat yang utama. Apalagi posisi saat kita, apa yang saya sampaikan tadi adalah saat menjadi atlet, kita sudah ditempa oleh pelatih, diberikan pengarahan gimana kita bertanding lebih bagus, sakit dalam pelatih, dari dalam pertandingan kita malu, sehingga itu menjadi benar semangat untuk mengacu motivasi diri untuk melakukan pelatihan terus, membentuk otot, membentuk apalah untuk melastisitaskan. Nah, sehingga kembali ke tim pada konten ini, di saat itu gimana caranya saya berpikir kalau di usia lanjut itu paling tidak sekian persen, janganlah 90%, paling tidak ya 60% lah. Jadi antara keelastisitasan atau saat usia muda seperti itu, kalaupun saya tua nanti paling tidak masih bertahan 60%, jadi saya kasih lah durasi 40% lah, 60% kita tidak pertahankan. Nah, kalau bicara sekarang kecil yang lebih spesifik, ini sudah dari 100% menjadi 60%, tentu ini juga harus diadakan suatu usaha, teman-teman. Usaha inilah yang saya secara konsisten coba gali, coba mencari dari sekian gerakan senam-senam yang ada, dari sekian jurus-jurus yang diberikan oleh pelatih profesional kita di saat itu. Tentu tidak semuanya saya bisa bawakan dengan baik. Ya, saya sangat sadar dalam konteks orang bergerak, setiap orang mempunyai talent masing-masing. Ada yang alhamdulillah muncul di tangan, ada di kaki, ada di banting, dan sebagainya. Saya coba mengambil sedikit-sedikit dari semua konsep-konsep itu, dan hanya satu secara konsisten pelajari, dan intinya. Karena saya sangat sadar merasa bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada sesuatu manusia yang pintar. Setiap orang mempunyai nilai lebih dan nilai kurang, ada baik, ada buruk, dan sebagainya. Nah, hal ini teman-teman pastilah terpaham ataupun yakin pendapat dengan hal tersebut. Tidak ada yang sempurna sekali, tidak ada yang mempunyai kekuatan paling maksimal kecuali dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kembali ke poin ini, saya berusaha terus untuk melakukan galian. Senam-senam yang saya tampilkan pada konten-konten video saya, kalau teman-teman subscribe saya, ingin mengikuti, minta maaf dengan sebesar-besarnya bahwasanya konten saya adalah sangat-sangat sederhana. Lalu ya mungkin bicara ribuan, puluhan ribuan jutaan konten yang ada di dunia lah, konten saya yang paling sangat sederhana. Secara alami kayak sekarang ini, sekarang saya ambil gambar, saya bicara, bentar saya kasih musik sedikit, akhirnya saya upload dengan kasih judul apa, udah selesai lah. Tidak ada konten nafas itu teman-teman yang mau membuat konten gambar sampulnya mungkin maaf agak rada-rada sedikit ke pasang gambar wanita ketika diklik akhirnya isinya beda. Saya sendiri maaf saya tidak memperlakukan konten saya seperti itu. Kembali ke pun terus saya lanjut sekarang 60 saya gali terus menjadi senam-senam yang saya lakukan itu, yang saya berbagi pengalaman kepada teman-teman tersebut merupakan senam-senam sudah pilihan. Tentu dalam hal penampilan gerak-gerak tersebut saya harus mengambil senam-senam yang ada kolaborasi secara keseluruhan. Ketika bergerak seperti contoh dengan melakukan gerakan senam seperti menjunjung sama seperti ini, saya sering mengadakan gerakan ini yang paling sering gerakan dengan sikapnya pasti yang juga dan semua bergerak. Jadi yang dapat dirasakan adalah seperti pada pasca. Dan tentu dalam konteks ini seperti pada pilihan ini dan gerak. Nanti kalau kita sudah tidak ya, ini terasa sekali. Dan ini pasti sangat lagi kalau seperti bentuk itu dalam posisi tegak. Jadi itu sangat terasa. Kali ini dengan gerakan tersebut saya berulang-ulang sudah praktekkan dari usia muda tadi, dan akhirnya masuk ke dalam perasaan saya gunakan terus. Dan sedikit kalau kita agak menunduk seperti itu, karena saya dulu pernah mengalami sakit pinggang yang berkepanjangan, dan konten itu juga sudah pernah saya post untuk berbagi pengalaman. Semoga teman-teman tidak mengalami seperti halnya apa yang saya alami tersebut. Semoga sampai mengalami sakit pinggang selama 6 bulan. Jadi 6 bulan saya tinggi saya datang ke fisioterapi untuk menjelaskan tubuh, dan juga dalam hal tersebut tentu tidak ada yang gratis. Jadi tidak ada sesuatu hal yang begitu gratis saja. Hanya hampir kita bayar di satu itu rupiahnya 45.000, jadi 45.000 kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu sudah cukup lumayan dengan berbicara 45.000. Nah, setelah saya amati juga, saya cermati, saya perhatikan, saya coba lakukan gerak-gerakan di rumah. Syukurlah sampai hari ini kalau berbicara sakit pinggang, apalagi usia kita sudah semakin tahun akan bertambah, terkadang di bangun pagi hari terasa tinggi dan sebagainya. Saya lakukan gerak-gerakan tersebut sampai hari ini kurang lebih hampir sudah 18 tahun saya nggak pernah lagi datang ke fisioterapi ketika mengalami sakit pinggang. Tapi saya pasti pernah mengalami sakit pinggang, dan sebelumnya juga sudah pernah. Namun karena mempunyai satu metode cara galian daripada usaha yang saya lakukan seperti itu, syukurlah sampai hari ini ketika bangun pagi ada ngeluh sedikit saya lakukan gerak tersebut sampai sekarang dalam keadaan seperti ini. Jadi terima kasih juga support dan doa dari para teman-teman yang saya lihat YouTube ya, dan teman-teman, semoga pun sehat, semoga bapak sehat, semoga sekarang emas sehat. Itu dibilang apalah mungkin orang berpikir, dan itu tidak apa, wajar jika sudah berusia 60 tahun. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memberikan konten respect kepada konten saya seperti itu. Kembali sekarang ke gerakan. Jadi gerakan tadi, walaupun dengan konsep yang sedikit mau turun, otomatis sudah mengolahragakan ini. Nah, ketika aku bicara sekarang di antara ini yang tinggal ke atas,
itu saya gunakan olahraga terobosan, saya namakan terobosan sebenarnya cara teorinya menarik nafas itu saja dari bawah di bawahnya di putar ini. Yang cara ini kan terus agak kelihatan kalau kita gerakan ini adalah biasa dengan saya perhatikan sedikit saja. Ketika begitu sedikit ini otomatis kita tarik nafas ke tarik nafas ke tahan sebentar saja di dada dan langsung lakukan olah kuncian alurkan tenaga ke sini. Ketika untuk mengeluarkan nafas kita kanan dulu kita lepas dan secepatnya kita sudah di tangan kanan tangan sedikit agak segera sehingga tidak bisa menekan full, jadi saya gunakan ditarik kita olah. Posisi ini sudah tenaga sudah full dan secepatnya dari tenaga ini kita pindahkan ke kanan sampai tenaga. Jadi secara simpelnya itu, kalau biar nggak bingung menyampaikan tarik nafas, tahan di dada, sepertinya bahasanya serem sekali, ya kita gunakan gimana tekniknya untuk menyalurkan tenaga ke kanan dan ke kiri itu yang lebih simpel. Nah, sekarang lanjut lagi session yang sudah saya lihat di HP 21 menit 50 detik, yang adalah kurang lebih setengah jam. Kita akan mencoba untuk memberikan narasi berbagi pengalaman, semoga dia ada manfaat terhadap teman-teman. Kita harus mendapatkan konsep-konsep itu. Akhirnya saya mempunyai cara untuk berolahraga menggunakan 4 metode atau 4 waktu atau 4 cara dalam berbicara waktu. Di video sering saya unggah juga. Jadi yang pertama adalah saya dapat berolahraga dengan durasi waktu 3 menit. Jadi 3 menit. Yang kedua adalah 5 menit. Yang ketiga adalah 10 menit. Dan keempat 15 menit. Artinya itu jadwal olahraga saya yang paling simpel. Kalaupun ada waktu lebih, contohnya satu hari dari pagi tidak ada satu acara, nah sebetulnya setiap orang pasti punya agenda. Walaupun saya sudah pensiun di 2018 dari kerjaan bekerja 2 tahun saya di Papua yang kurang lebih 40 kilo dari rumah, dari 2018 saya pensiun. Namun di masyarakat ada aktivitas yang saya lakukan untuk mengabdikan diri susah hidup ini kepada masyarakat, di kedinasan, di Banjar ataupun di tingkat desa kalau istilahnya di Bali. Hanya kita mempunyai 4 cara tadi, 3 menit, 5 menit, 10 dan 15 menit. Nah, apakah yang dilakukan olahraga dengan 3 menit? Seperti tadi pagi juga saya sudah sempat membuat konten yang judulnya sambil duduk mati berolahraga. Sekarang ini ada kopi sambil minum rokok, kadang-kadang betulnya jangan saja kalau kita berbicara rokok mungkin suatu hal yang kontradiktif. Nah, hal ini saja kita belum bisa ambil keputusan untuk tidak mati, tidak merokok. Ya semoga dalam keadaan sekarang sehat walafiat. Dengan 3 menit bisa dapat berolahraga saat tadi. Ada di video yang saya buat apakah dengan cara duduk ini. Kalaupun ada kalau bacaan ini bangun jam 6 atau jam 6.30, jam 9 ada acara, ya luangkan waktu untuk melakukan gerakan olahraga dengan sistem yang tadi 3 menit. Walaupun waktunya cukup panjang, kita panaskan kita rubah ke 5 menit. Jadi 3, 5, 10, 15 adalah mengikuti situasi dan kondisi di saat keperluan kita atau aktivitas yang ada di hari itu. Walaupun dari pagi sampai sore kita tidak ada agenda acara apa ada pertemuan sebagainya, kita gunakan waktu yang mungkin agak lebih. Ada olahraga di matahari, bantuan matahari, ada olahraga yang menjadi mungkin bagi saya itu adalah menarik karena saya sedang memperhatikan sesuatu. Saya menggunakan olahraga dengan memakai media-media ada di rumah.
Salah satu contohnya kayak sekarang ini, karena ada kursi ini teman-teman, kalau ini adalah kursi, ada kursi juga. Yang kedua kita bisa gunakan tanggal, jadi tanggal rumah, dan tanggal 1, 2, 3, kita bisa gunakan TV, dan kita gunakan halaman yang tidak terlalu luas dengan senam-senam seperti tadi dan lain sebagainya. Atau tongkat juga pernah saya gunakan, saya berbagi. Dan kalau kita kembali berbicara ke awal, kebetulan dari muda senang menggeluti olahraga bela diri sampai sekarang pun itu adalah menggunakan media sanca sebagai partner ataupun latihan. Dan gunakan juga sekarang kita tidak pakai jadwal apakah hari ini menggunakan senam ini selasa tidak. Yang jelas kita mengikuti situasi dan kondisi, sehingga berolahraga bisa lanjut. Saya pikir bukan jadwalnya kita setat, tapi kita mengikuti jadwal aktivitas. Saya ulang lagi, kalau besok seandainya ada pertemuan jam 8, ya mungkin kalau kita bisa bangun jam 1, 2, jam 7 ataupun jam 6 bangunnya, kita melakukan olahraga yang 3 menit, 5 menit atau 10 menit lah. Walaupun dari pagi jadwal aktivitasnya mulai jam 7, kita tidak berkesempatan berolahraga di pagi hari, kita bisa ambil siang hari di pagi jam istirahat, ambil minum kopi tadi, ambil merokok, dan hari kita berolahraga sedikit aja untuk mengencangkan tangan. Kalaupun tidak dapat siang, ya mungkin sore pun tidak dapat malam. Mungkin maaf aja teman-teman kalau saya bicara dengan olahraga malam, olahraga malam artinya bahwa jika pun tidak berkeringat habis, lagi harus sampai basah kulit, jadi saya nggak masalah. Jadi malam sambil duduk lah, selamatkan istirahat, itu minum kopi, lihat YouTube, atau lihat informasi apakah menjawab WA dan sebagainya. Jadi sisa waktu yang kami merokok, saya sering begitu tuh, saya merokok. Nah, sekarang contoh, ini saya merokok sini, kadang tangan masih di atau rokok masih di tangan sini. Kalau malam itu saya lakukan tadi, gerakan tadi untuk bangun. Ya durasinya tidak lama, mungkin 3 menit atau 10 menit. Itu kita juga berolahraga. Jadi akan saya rasakan si tubuh akan menjadi agak panas. Nah itulah yang mungkin lebih tepat bahasanya. Kalau berolahraga di usia lanjut, lebih tepat bahasanya kita gunakan mengelastisasikan otot. Jadi berolahraga di usia lanjut biar tidak bahasanya serem itu bahasanya. Jadi saya lebih mulai sekarang kita ambil mengelastisasikan otot-otot. Jadi maksudnya ketika bangun pagi masih agak kejang, kita bisa renaskan, karena kita menggerakkan tubuh. Kita coba sedikit menggerakkan otot pada paha, gerakan. Karena juga sudah kita bangun pagi sering melakukan gerak-gerakan itu. Jadi konsep saya ke depan nanti dalam narasinya saya gunakan mengelastisasikan otot-otot, sehingga kolaborasi dari semua kerjasama dari otot leher, otot dada, otot bahu, otot lengan, paha, betis dan pinggang pinggul semuanya akan menjadi satu kesatuan. Nah, karena hal tersebut sebagai poin narasi terakhir, saya berpikiran bahwa otot ketika saya sudah menyatakan 4 tahun akan bertambah usianya, otot paha dan pinggang pinggul menjadi poin utama bagi saya teman-teman. Maka demikian di video sebelumnya, kurang lebih 2 hari yang lalu juga saya berbagi pengalaman ketika kita bangun, ketika kita akan naik tangga, akan turun tangga, dari kita duduk bersila, begitu bangun. Jadi tumpuan otot ini untuk membangunkan organ tubuh dari
dari sini ke atas dia akan terfokus dengan ini. Contoh sekarang jika saya duduk di sekarang, jadi kaki di bawah ini adalah menyentuh di lantai. Ketika akan bangun, otomatis berat. Jadi otot-otot ini di antara otot dari bawah sini akan menjadi peran utama untuk pengangkatan. Dan tidak boleh juga diabaikan adalah otot pinggang pinggul. Pinggang pinggul ini semakin siap. Contohnya kalau kita bangun seperti ini, dia akan terasa berat. Tapi kalau kita bangun, kita dengan posisi tegak, sehingga bebannya keluar dari sini. Kalau duduk pun, kalau kita duduk pun, itu otomatis yang akan pintu pertama ini, bukan di sini. Oke, kita duduk. Kita duduk. Dengan seperti ini otomatis otot ini akan menjadi kuat. Kita bangun lagi. Nah, jadi konsep-konsep hal yang kecil, walaupun saya tidak belajar kedokteran, saya tidak belajar istilahnya ilmu kesehatan itu, namun karena saya sendiri yang memperhatikan dan menyimak aktivitas akan kita lakukan, itulah yang menjadi inspirasi atau ide saya membuat konten-konten seperti sekarang ini, berbagi sesuatu hal yang bersatu dalam positif. Dan tentu harapan saya secara pribadi teman-teman yang menonton video saya, yang mengikuti channel YouTube saya yang sangat sederhana, akan mampu dan dapat menarik poin kesimpulan apa yang saya sampaikan dengan cara yang sederhana, dengan cara yang alami, dengan tujuan yang tidak lebih hanya berbagi dan berbagi sesuatu hal yang positif kepada halayak ramai. Itu merupakan kesenangan saya, karena dalam konsep hidup saya membantu orang tidak mestilah sepenuhnya terus penggunaan harta ataupun uang. Dari segi pikiran, dari segi perilaku, dari segi pembicaraan, dari segi apalah selain materi, karena kita sadar tidak semua orang ada rezekinya bisa mengumpulkan uang banyak dari hal yang positif walaupun dia bekerja keras sebagai itu. Tapi saya sendiri juga tergolong mungkin salah satu di antara itu. Saya tidak bersasa untuk selalu berbuat setiap hari hal yang positif terhadap orang lain, apalagi keluarga, teman, masyarakat. Sebagai akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dan minta maaf atas kata-kata yang saya sampaikan. Mungkin ada yang tidak pas, ada yang kurang apa, jadi secara sadar sekali lagi saya sampaikan minta maaf, dan tujuannya hanya untuk berbagi, dan membuat video-video seperti ini. Saya mendokumentasikan diri di YouTube. Semoga lah saya dikasih umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seandainya pun kita sangat sadar lah hidup mati terjadi, saya punya anak, punya keluarga, punya keturunan dan sebagainya, untuk lebih mengetahui sosok atau biografi kehidupan saya sendiri dan sekian, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa pada konten-konten selanjutnya. Saya akan tetap berinovasi, mencari ide-ide, inspirasi untuk berbagi sesuatu. Rasa senang untuk hal tersebut. Selamat Hari Natal teman-teman yang merayakan, dan salam rahayu, sehat keluarga bagi teman-teman yang lainnya. Mari kita semangat, mari kita selalu berusaha untuk hal-hal yang positif, berbagi sesuatu pada hal yang ramai untuk kebaikan. Terima kasih, sampai berjumpa.